Halo semuanya, kembali lagi bareng aku, Enity Febriana. Di video kali ini aku mau buatin tutorial cara mengedit video bagi YouTuber pemula menggunakan aplikasi InShoot. Aplikasi ini menurut aku mudah ya teman-teman untuk dipelajari. Untuk itu terus tonton video aku ya. Dan jangan sampai lupa subscribe-nya dan tekan lonceng agar aku semakin semangat membuat konten-konten yang lainnya. Yang pertama kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kita klik videonya, kemudian kita klik baru. Dan kita tambahkan video yang mau kita buat. Misalkan ini awalan dari video aku. Nih, aku klik. Di sini ada watermark dari InShoot teman-teman. Bisa kalian hilangkan ini apabila kalian memang tidak menginginkan ada watermark ini. Kita klik aja, kemudian pilih yang paling terakhir, yaitu gratis hapus. Kemudian di sini di video ini aku mau menambahkan, misalkan aku mau menambahkan dari musiknya. Jadi di sini garis putih ini harus sesuai dengan awalan yang mau aku buat musiknya. Kemudian saya klik musik. Karena mau saya tambahkan iringan lagu, jadi saya kliknya yang tracks. Tapi kalau kalian mau menambahkan suara kalian, itu kita pilihnya yang merekam. Itu bisa dua-duanya teman-teman. Misalkan kalian juga mau tambahkan iringan lagu, kalian juga mau menambahkan suara. Itu tapi step by step. Yang pertama ini saya misalkan contoh mau tambahkan iringan lagu. Kemudian di sini musik saya bisa kalian coba dulu kita dengar. Oh iya, misalkan ini benar yang mau kita pakai, jadi kita klik yang gunakan. Di sini sudah ada keluar teman-teman. Apabila kalian nyalakan atau kita play, itu sudah keluar. Gitu ya. Nah, masalahnya di sini ini lagunya lebih panjang dari template yang ada. Gimana caranya memotong? Nah, di sini kita klik lagunya tadi, kemudian arahkan garis putih ini sesuai dengan akhiran dari template kita. Kemudian klik split. Kemudian ini sudah ada dua teman-teman. Ini sebenarnya ada dua yang berbeda. Kemudian yang mau kita hapus, kita klik hapus. Kemudian misalkan setelah ini mau aku tambahkan gambar. Nih, karena ini ada gambar ya. Saya buat dulu template baru. Centangnya jangan sampai lupa, kemudian saya tambahkan. Di sini misalkan saya pakai yang kosong. Kosong ini bisa saya agak panjangkan, itu bisa melalui kecepatannya. Saya klik kecepatan, saya panjangkan durasinya, kemudian saya centang. Kemudian di sini saya mau tambahkan backgroundnya teman-teman. Jadi kita geser, kita tulis latar belakangnya. Di sini kita bisa pilih ini berbagai warna polos yang kita bisa pilih. Kemudian apabila kalian menginginkan yang gradasi, itu yang bawah ini. Dan kalian jika menginginkan background dari templatenya kalian itu berupa gambar, itu tinggal klik gambar. Jadi muncul beberapa gambar yang bisa kalian pilih. Dan jangan sampai lupa tekan, misalkan saya pakai yang ini, kemudian centang. Jadi templatenya udah bentuknya seperti ini. Kemudian dari template ini saya mau menambahkan foto misalkan. Di sini itu foto. Jadi yang saya ambil adalah stiker. Di sini misalkan saya mau ambil gambar. Saya mau pilih gambar dulu. Ini mau saya kecilkan, mau saya miringkan itu bisa. Kemudian saya centang. Mau saya tambahkan di sini misalkan saya mau menambahkan tulisan namanya. Tuh misalkan ini Yunata. Misalkan. Di sini nih teman-teman, ini ada banyak. Di sini ada bentuknya teks. Teks ini untuk warna dalamnya. Tuh misalkan. Nah, bisa kalian lihat. Ini aku pakai putih aja. Bingkainya itu luarnya. Kita mau pakai yang mana?
Misalkan di sini aku pakai hitam biar lebih jelas. Sedangkan bayangan itu kalau mau kalian nggak aktif itu bisa tinggal dinonaktifkan. Tapi apabila ingin diaktifkan itu tinggal klik aktif. Begitu juga untuk X-nya, ini untuk bayangan yang ke kanan kiri. Sedangkan Y-nya itu untuk yang bawah atas bawah bayangannya. Kemudian ini untuk hurufnya, kalian bebas mau pakai yang mana. Misalkan aku pakai ini, saya pakai Selima. Kemudian ini untuk efeknya, misalkan efeknya aku pengennya getar-getar. Ini getarnya terlalu kecepatan, jadi mau saya lambatin, itu juga bisa. Kemudian ini centang, sudah saya tarik di bawahnya karena di atasnya ada gambarnya biar tidak ketutup sama gambar. Misal teman-teman. Kemudian klik centang. Apabila kalian udah centang tapi nggak ada ini tadi kayak ada tulisannya di atasnya, biar memunculkan itu kalian klik yang teksnya teman-teman, otomatis dia akan keluar. Templatenya dia panjang sekali tapi gambarnya dia hanya sedikit. Jadi misalkan di play itu pada menit yang ke 18 gambar Yunatanya sudah hilang. Itu gimana biar dia tampil sampai template yang terakhir? Klik gambarnya, kemudian tarik ke belakang. Oke, namanya juga saya tarik ke belakang juga. Oke, jadi gambar tersebut dan nama tersebut akan muncul sampai dengan template terakhir. Misalkan nih teman-teman, kalian menggunakan suara dan itu suaranya misalkan selesainya sampai tengah-tengah di sini. Jadi ada beberapa template di sini yang ternyata tidak kepakai. Bagaimana cara buangnya? Itu sama. Ini ketika kita seperti ini terakhir dari baik itu foto maupun itu stiker, baik itu suara. Itu kalian di akhir dari yang kita inginkan, kemudian klik centang, kemudian klik split. Setelah itu belakangnya dari yang kita inginkan ini tadi kita klik, kita hapus otomatis. Ini otomatis dia akan hilang. Dan di sini ada bentuk seperti jam ini teman-teman. Ini kalian klik, itu bisa sebagai, sebentar ya. Centangnya belum. Ini seperti jam bisa kalian klik. Ini sebagai transisinya. Dari misalkan saya mau buat transisinya ini. Nah, ini dari satu template ke template yang lain, transisi atau apa ya namanya teman-teman. Itu pokoknya transisinya itu bentuknya macam-macam tergantung dari kalian mau pengennya seperti apa. Dan yang super, ini yang bawah itu super, itu harus bisa digunakan apabila kita menggunakan InShot Pro, didukung oleh InShot Pro. Kalau punya saya ini masih bisanya hanya dasar-dasar, yang pilihannya hanya beberapa ini teman-teman. Kemudian kita close, misalkan saya pakai yang ini ya. Jadi bisa dilihat nanti pergantiannya dari satu template ke template yang lainnya. Nah, itu tadi. Kemudian kalau kalian mau, ini saya terangkan satu-satu ya teman-teman. Dari yang paling kiri yaitu kanvas. Kanvas itu tujuannya mau buat kita rasionya berapa. Kalau aslinya segini misalkan. Kemudian penuh, pas. Kemudian atas, kemudian bawah. Itu kita bisa lihat perbedaannya. Itu biasanya aku menggunakan yang asli atau rasionya saya gunakan. Kita klik ini rasio. Itu kita gunakan InShot ini untuk apa sih sebenarnya? Misalkan untuk YouTube ya tinggal kita buat YouTube. Misalkan untuk TikTok, ini juga ada TikTok, kemudian ada Instagram dan lain-lain. Kita pakai yang YouTube, kemudian centang, sudah bentuknya sudah mengikuti. Kemudian yang kedua musik. Musik di sini adalah untuk menambahkan beberapa efek. Yang pertama yaitu iringan lagu, yang kedua yaitu merekam. Kemudian yang ketiga itu stiker. Stiker itu kita bisa menambahkan
bentuknya font atau bentuknya gambar. Kemudian yang di sini teks itu tadi juga ada di dalam stiker. Untuk filter di sini itu maksudnya kita bisa menggunakan beberapa filter ini, misalkan mencerahkan gambar atau dia dibuat warna hitam putih, itu menggunakan filter pilihan di sini kita. Tapi kelemahan dari aplikasi ini itu misalkan satu template kita percepat, jadi otomatis semua dalam video satu template itu juga semuanya cepat. Tapi kalau ada beberapa aplikasi itu dalam satu template video itu ada yang kita cepatkan, ada yang kita lambatkan, itu bisa. Tapi kalau di sini itu harus satu template, misalkan satu kotak. Kalau satu kotak lama berarti lama semua, kalau cepat semua gitu. Kemudian itu potong untuk cut, begitu juga volume. Kemudian volume ini untuk menaikkan menurunkan dari video, misalkan gini. Ini kita teks dulu, musik dulu, kemudian ini saya mau turunkan. Karena ini sebagai pengiring lagu jadi saya turunkan. Misalkan mau saya naikkan tuh juga boleh, juga bisa. Kemudian ini ada duplikat, itu untuk membuat ganda, putar untuk merotasi, balik itu untuk cermin ya, mencerminkan. Biasanya kalau hadap kanan jadi hadap kiri, kemudian beku itu untuk memberhentikan sementara kemudian melanjutkan lagi. Seperti itu teman-teman. Mungkin kalau kalian sudah terbiasa menggunakan akan semakin lebih mudah. Semoga membantu teman-teman.